Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk dapat berkumpul di majelis yang baru berkah ini. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, sahabat, serta pengikutnya hingga akhir zaman. Hari ini saya akan membawakan atau menyampaikan ceramah dengan tema akhlak mulia. Berbicara mengenai akhlak mulia, tentunya akhlak ini tidak bisa terlepas dari kehidupan kita. Karena apa ibu-ibu? Karena apa bapak-bapak? Karena akhlak merupakan suatu perangai, suatu tingkah laku seseorang dalam menjalankan kehidupan, serta akhlak ini merupakan suatu hal yang penting dikarenakan dengan akhlak kita dapat mengukur bahkan melihat suatu kehormatan dari seseorang. Untuk menambah pengetahuan nih Bu, Pak. Secara etimologis ini akhlak berasal dari bahasa Arab yaitu hulu, yang berarti tingkah laku, tabiat atau perangai. Sedangkan secara terminologis, akhlak adalah sifat yang tertanam dalam jiwa yang memunculkan perbuatan-perbuatan yang baik dan terpuji secara spontan tanpa memerlukan pemikiran atau pertimbangan terlebih dahulu. Selanjutnya ini akhlak mulia bukan hanya sebatas perilaku yang baik terhadap sesama manusia, tetapi akhlak mulia ini mencangkup hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan lingkungan kita, bahkan diri kita sendiri. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu uswatun hasanah, suri tauladan yang baik bagimu. Allah Subhanahu wa taala bahkan mengutus rasulnya dengan akhlak yang mulia. Dengan akhlak mulia itulah yang menjadikan beliau memiliki julukan Al-Amin oleh siapa ibu-ibu bapak-bapak? Oleh orang-orang Quraisy pada zaman dahulu. Misi utama Nabi Muhammad SAW ketika diutus oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi, misi utama Nabi Muhammad SAW mengapa diturunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad, yaitu untuk membimbing umatnya supaya berakhlak mulia. Kenapa Nabi Muhammad menjelaskan melalui hadis, yaitu supaya umat Islam memiliki akhlak mulia. Kenapa juga terdapat hikmah di balik ibadah, supaya dengan hikmah tersebut dibimbing kepada akhlak yang mulia. Jadi mana mulai puncaknya, yaitu jika dikenal ada orang yang jujur di muka bumi ini, maka orang Islam akan menjadi yang lebih jujur. Dan juga jika ada orang sabar di muka bumi ini, maka umat Islam mesti yang paling sabar. Hadirin rahimakumullah, pada zaman yang semakin terpuruk ini, akhlak adalah hal yang sangat penting, sangat berperan penting untuk kehidupan kita sehari-hari. Karena akhlak merupakan amal yang paling utama. Dalam pergaulan, Rasulullah telah mewariskan teladan indah bagi para pengikutnya dan memberikan kesan mendalam bagi setiap orang-orang. Dengan siapapun, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu berbuat baik dan tidak membesarkan diri. Beliau juga selalu menjenguk sahabat maupun tetangganya yang sedang sakit, meskipun orang tersebut belum masuk agama Islam. Jadi kita nih, bapak-bapak dan ibu sekalian, kita juga harus mencontohi perilaku baik, perilaku terpuji dari Nabi Muhammad SAW untuk diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pasti tahu nih sama lagu religius yang ini. Jagalah hati, jangan kau kotori. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jagalah hati, jangan kau nodai. Jagalah hati,
cahaya ilahi. Nih. Masya Allah, merdu sekali nih suara bapak-bapak dan ibu sekalian. Yang cocok kita buat kelompok nyanyi atau nasyid nih untuk mengisi majelis-majelis di tempat lain. Hadirin yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah tahu belum makna dari lagu religius yang kita nyanyi tadi? Udah? Oh belum. Lagu ini mengisahkan tentang permohonan seseorang agar semua orang di muka bumi ini selalu menjaga hatinya dari penyakit iri, dengki, dan juga sombong. Bentuk keutamaan atau keistimewaan bagi orang-orang yang menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia, yaitu saya jelasin ya. Satu, Allah akan mencintai orang-orang yang berbuat sesuatu sesuai dengan akhlak yang mulia. Lagi saya. Akhlak yang berbuat lisan dan ihsan salah satu akhlak yang mulia. Dua, keutamaan orang yang memiliki akhlak mulia bisa menjadi orang yang paling dekat dengan dan paling dicintai oleh Rasulnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan nanti tempat duduknya menjadi orang yang paling dekat dan orang yang paling dekat, ya dekat dong dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga yaitu orang paling baik di antara kalian bukan orang yang kaya, bukan orang yang paling tinggi kedudukannya, bukan orang yang paling cantik, apalagi orang yang paling banyak perhiasannya. Namun kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ia adalah orang yang paling baik di antara kalian, yang paling top, yang paling baik akhlaknya. Selanjutnya nih, pentingnya akhlak mulia dalam Islam. Akhlak mulia atau budi pekerti yang baik memiliki kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam. Poin-poinnya akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu, catat nih Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Cerminan iman. Akhlak mulia adalah cerminan dari keimanan seseorang. Nabi Muhammad SAW bersabda, orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmidzi. Kedua, misi utama Nabi Muhammad SAW. Salah satu misi utamanya yaitu untuk menyempurnakan akhlak manusia. Beliau bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Ahmad. Yang ketiga, hubungan dengan Allah dan sesama manusia. Akhlak mulia tidak hanya mencakup hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, tetapi juga dengan sesama manusia. Islam mengajarkan pentingnya berbuat baik kepada orang tua, keluarga, tetangga, sanak saudara, bahkan seluruh umat manusia. Saya punya nih kisah inspiratif mengenai akhlak mulia. Yang kita tahu nih, saya Bapak Ibu tahu ya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu yang merupakan sahabat Rasulullah SAW yang dikenal dengan kokoh dan ketulusan hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ketika Rasul ingin hijrah dari Mekah ke Madinah dalam keadaan berbahaya, Abu Bakar menemani beliau dengan penuh kesabaran dan penuh ketegangan tanpa ragu-ragu meskipun nyawa mereka terancam. Ketekunan Abu Bakar dalam mendukung Islam dan mempertahankan nilai-nilai kebenaran mengilhami banyak orang untuk mengikuti jejaknya. Pesan moral dari kisah Abu Bakar ini adalah tentang kesetiaan yang tidak tergoyah pada nilai-nilai agama, keberanian dalam menghadapi tantangan, dan keikhlasan dalam mendukung kebenaran. Saya juga akan menyampaikan contoh dari akhlak mulia dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin ini udah Bapak lakuin, atau barusan Bapak lakuin, atau kemarin Bapak Ibu lakuin. Yang pertama, kejujuran. Rasulullah SAW dikenal sebagai Al-Amin, yang berarti orang-orang terpercaya. Beliau selalu jujur dalam setiap ucapan, perbuatannya, yang dimana kejujuran adalah dasar dari semua kebaikan. Contoh, selalu berkata jujur dalam segala situasi dan kondisi, tidak berbohong maupun menipu orang lain,
dan jujur dalam bertransaksi bisnis. 2. Amanah. Menjalankan amanah atau tanggung jawab dengan baik adalah salah satu ciri orang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Quran Surah An-Nisa ayat 58. Contohnya yaitu menepati janji, melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik, dan menjaga kepercayaan yang diberikan oleh Allah. Kok Allah? Oleh orang lain dong. Pada Allah juga. 3. Sabar. Sabar adalah salah satu sifat yang sangat dianjurkan dalam Islam. Sabar dalam menghadapi cobaan, sabar dalam ketaatan, dan sabar dalam menjauhi kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153. Contoh bersabar yaitu bersabar dalam menghadapi ujian, cobaan, dan tidak mudah marah atau emosi dalam setiap kondisi dan situasi. Hadirin yang berbahagia, kita sebagai umat Rasulullah SAW sudah seharusnya mengikuti ajaran tersebut jika ingin mencapai derajat yang baik di sisi Allah dan Rasul-Nya. Kita harus berupaya untuk melatih hal tersebut atas dasar karena Allah, bukan karena ingin dipuji oleh orang lain. Maka mari kita tingkatkan amal ibadah mulai dengan memperbaiki akhlak diri kita sendiri. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, saya akan membuka sesi tanya jawab nih. Pertanyaan yang luar biasa dari Bapak-bapak, Ibu dan hadirin sekalian. Saya akan mengambil 3 pertanyaan dari para hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT. Baik, ya Ibu, silakan. Terima kasih Ustazah Adelia. Perkenalkan, saya Ibu Ruzakia. Pertanyaannya, apakah seseorang yang memiliki akhlak mulia secara otomatis yang nggak baik dalam segala aspek kehidupannya? Saya izin jawab ya Bu. Memiliki akhlak mulia adalah bagian terpenting dari menjadi individu yang baik, tetapi tidak menjamin Ibu bahwa seseorang yang sempurna, orang sempurna dalam segala aspek. Orang tuh dapat memiliki kelebihan dalam satu aspek moral, namun mungkin memiliki kekurangan di bidang lain. Misalnya, seorang dapat menjadi sangat jujur dan adil dalam berinteraksi dengan orang lain, namun mungkin saja dia itu susah mengatur emosinya atau mudah marah. Akhlak mulia adalah suatu upaya untuk menjadi lebih baik sebagai individu dan merupakan proses yang terus-menerus dalam perjalanan kehidupan seseorang. Baik, Bu. Selanjutnya, saya pada Bapak. Terima kasih Ustazah Adelia. Saya Bapak Ahmad. Pertanyaannya, bagaimana akhlak mulia dalam Islam dapat diaplikasikan dalam konteks modern yang kompleks dan beragam seperti saat ini? Misalnya, kan tadi dijelaskan bahwa salah satu akhlak mulia dalam kehidupan sehari-hari adalah jujuran. Tapi dalam beberapa keadaan ada yang mengharuskan kita untuk tidak jujur, Ustazah. Izin menjawab ya Pak? Oke. Akhlak mulia dalam Islam seperti kejujuran, kasih sayang, dan keadilan adalah nilai-nilai universal yang relevan dalam semua zaman dan kondisi. Jadi dalam konteks modern yang kompleks, prinsip-prinsip tadi dapat diaplikasikan sesuai atau menyesuaikan dengan situasi yang berbeda-beda, tetapi tetap berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah. Misalnya dalam dunia bisnis nih, yang dalam dunia global, prinsip kejujuran dan transparansi tetap menjadi landasan penting dalam setiap interaksi dan keputusan. Gitu Bapak. Baik. Selanjutnya, ya Bu, monggo Bu. Baik Ustazah Adelia. Saya Bu Sisil. Pertanyaannya, bagaimana Islam memandang perlakuan terhadap non-muslim dalam konteks akhlak mulia? Baik, izin jawab ya Bu. Islam itu mengajarkan untuk memperlakukan semua orang dengan hormat dan keadilan tanpa memandang agama atau latar belakang. Prinsip-prinsip seperti adil, kasih sayang, dan menghormati hak asasi manusia universal diterapkan dalam perlakuan terhadap semua individu nih Bu, termasuk
bagi yang non-muslim. Nabi Muhammad SAW mengajarkan kita harus mengutamakan sikap toleransi, perdamaian, dan keadilan dalam berinteraksi dengan sesama manusia tanpa memandang latar belakang, budaya, atau kepercayaan. Selanjutnya, para hadirin rahimakumullah. Dengan memiliki akhlak yang baik, kita tidak hanya akan mendapatkan kebahagiaan di dunia, tetapi juga mendapatkan keselamatan di akhirat. Maka dari itu, marilah kita selalu berusaha untuk selalu meningkatkan akhlak kita dengan mencontoh teladan Rasulullah SAW. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua untuk selalu berakhlak mulia dalam setiap langkah kehidupan kita. Wah, kita udah sampai penghujung ceramah nih, penghujung acara. Akhir kata, semoga ceramah yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua dan menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.